Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you always be happy and healthy. Kali ini Pak An Channel akan membagikan pelajaran tentang salah satu grammatical dalam bahasa Inggris secara sederhana. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kali ini kita akan belajar tentang passive voice. Sudahkah kalian pernah mendengar tentang istilah passive voice? Oke, kalau belum pernah, mari kita akan pelajari passive voice secara sederhana. Passive voice itu bisa disebut dengan istilah passive sentence. Dalam bahasa Indonesia, passive voice itu adalah kalimat pasif. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Atau dalam istilah yang paling mudah, kalimat pasif itu adalah kalimat yang mengandung arti di atau ter. Misalnya, tasnya terbuat dari kulit. Atau contoh yang lain, tas itu dibuat di Indonesia. Oke, langsung kita akan mempelajari kalimat-kalimat pasif melalui contoh berikut ini. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar, di mana gambar itu ada bangunan atau gedung yang sedang mengalami musibah kebakaran. Kemudian ada petugas pemadam kebakaran sedang melakukan kegiatan memadamkan api tersebut. Nah, kalau kita buat kalimat dari gambar tersebut menggunakan kalimat aktif, akan menjadi api membakar gedung. Nah, ini api sedang membakar gedung. Kalimat lain, pemadam kebakaran memadamkan api. Kalau kita buat dalam versi kalimat pasif akan menjadi gedung terbakar atau gedung terbakar oleh api. Pada kalimat aktif, gedung itu sebagai objek. Pada kalimat aktif, gedungnya menjadi subjek. Tapi gedungnya masih dikenai pekerjaan, yaitu gedungnya sedang terbakar. Jadi gedung tidak membakar, melainkan gedung terbakar. Itu istilah kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang kedua, api dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Nah, kalau dalam kalimat aktif, apinya sebagai objek. Kalau kalimat pasif, apinya sebagai subjek, tapi masih dikenai pekerjaan karena yang memadamkan itu adalah pemadam kebakaran. Api dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Nah, itulah istilah kalimat aktif atau passive voice dalam versi bahasa Indonesia untuk mempermudah kalian memahami kalimat pasif atau passive voice. Nah, kita akan mempelajari pola kalimat passive voice dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, pada dasarnya passive voice atau kalimat pasif itu susunannya adalah kalimat yang dimana ada to be kemudian diikuti dengan verb 3. Jadi intinya adalah to be yang diikuti verb 3. Oke, kita akan mempelajari pola kalimat passive voice secara lebih mendetail. Yang pertama, kita akan belajar pola kalimat passive voice versi simple present tense.
Dalam versi simple present tense, pola kalimatnya adalah subjek, kemudian diikuti to be, kemudian setelah to be verb 3, kemudian diikuti kalimat selanjutnya atau pelengkapnya. Nah, to be di sini yang dipakai ada 3, yaitu is, am, dan are. Penggunaan is, am, atau are itu tergantung pada subjeknya. Contoh, kita menggunakan gambar yang tadi, kita buat menjadi kalimat passive voice versi simple present tense. The building is burned by fire. The building, bangunan, is burned, terbakar, by fire, oleh api. The building itu sebagai subjek, is itu adalah to be, menggunakan is karena the building adalah kata benda tunggal. Burned adalah verb 3 dari kata dasar burn, atau verb 1 dari burned adalah burn. The building is burned by fire. Bangunan atau gedung terbakar oleh api. Kalimat kedua, the fire is put out by the firefighter. The fire subject is sebagai to be karena the fire itu kata benda tunggal. Put out itu adalah verb 3 dari verb 1 atau kata dasar put out. Verb 3 dari put out itu sama dengan verb 1-nya. Kenapa kok sama? Padahal untuk kalimat pertama itu verb 1-nya burned, verb 3-nya adalah burned, ada akhiran ed. Ya, karena put out itu adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Jadi bentuk perubahannya tidak ada patokan. Kalau burned itu regular verb atau istilahnya kata kerja beraturan. Bentuk verb 2 dan verb 3-nya sama-sama menggunakan ed. Kemudian kita akan melihat contoh lain kalimat passive voice versi simple present tense. Kalimat versi aktif atau kalimat aktif, kemudian yang kedua kalimat pasif atau passive voice. Versi kalimat aktif dari gambar di sini adalah I love my twins. I love my twins. Aku menyayangi kedua anak kembarku. Kalau kita buat kalimat pasif menjadi my twins are loved by me. My twins are loved by me. Kedua anak kembarku dicintai olehku. Kalimat kedua, Mom loves her twins. Ibu mencintai kedua anak kembarnya. Kalimat pasifnya akan menjadi twins are loved by their mom. Anak kembarnya dicintai oleh ibu mereka. My twins sebagai subjek, are sebagai to be. Kenapa menggunakan are? Karena subjeknya adalah twins, kembar. Kembar itu lebih dari satu, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah
plural atau jamak, maka menggunakan are. Loved itu verb 3 dari love. Dan ini adalah objeknya dalam passive voice. Sama kalimat kedua, twins, subjek, are, to be dari twins, karena ini plural maka to be-nya are. Loved, verb 3 dari love, their mom sebagai objek. Selanjutnya kita akan mempelajari pola kalimat passive voice versi simple past tense. Pola kalimatnya sama seperti versi simple present tense, yaitu subjek, kemudian to be, kemudian verb 3. Perbedaannya adalah pada to be-nya. Kalau simple present itu to be yang digunakan to be asli, yaitu is, am, are. Kalau simple past tense itu yang digunakan adalah to be bentuk kedua, yaitu was dan were. Verb 3-nya sama. Contoh, sama seperti gambar ini, yaitu adalah the building was burned by fire. Bangunan terbakar oleh api. Di sini to be perbedaannya pada to be was. Was itu bentuk kedua dari is. Yang kedua, the fire was put out by the firefighter. The fire itu sebagai subjek, was itu sebagai to be bentuk kedua, put out sebagai verb 3, the firefighter adalah objeknya atau pelengkapnya. Coba kita lihat contoh yang lain. Kalimat aktif bunyinya I loved my twins. Aku mencintai anak kembarku. Akan menjadi pasif atau passive voice. My twins were loved by me. Anak kembarku dicintai oleh aku. Kalimat kedua, Mom loved her twins. Ibu mencintai anak kembarnya. Jadi twins were loved by their mom. Anak kembarnya dicintai oleh ibu mereka, atau anak kembar dicintai oleh ibu mereka. My twins sebagai subjek, were sebagai to be bentuk kedua. Kenapa pakai were? Karena subjeknya adalah my twins, kembar atau plural, dan menggunakan were. To be past tense kalau untuk plural satu, lebih dari satu, sama dengan ini kalimat kedua. Nah, itu tadi penjelasan tentang passive voice secara sederhana. Saya kira cukup sekian. Thank you very much for paying attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.